Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berjumpa kembali kepada saya, kepada terhadap kita semua. Kata saya menyampaikan judul baru atau channel baru yang berubah. Tadinya Pendopo Santri sekarang menjadi Pendopo Band Purwokerto. Mengapa? Kenapa ganti? Karena agar mudah dikenal dan mudah diketik, karena Purwokerto tidak ada kata lain, hanya adalah Purwokerto. Tapi kata Pendopo Band, ternyata kalau Pendopo Santri ternyata udah banyak yang meniru dan banyak pendopo santri yang lain. Untuk itu, biar mandiri dan independen, maka kita ganti menjadi Pendopo Band Purwokerto. Salam kenal kembali. Kita sudah sekian lama tidak muncul, dan marilah kita sama-sama setelah nonton ini kita subscribe untuk menambah kawan kita, sehingga kita banyak berkawan di YouTube ini. Perkenalkan, saya tentu asli dari Purwokerto dan saya tidak bisa dibohongi, tidak bisa berubah logat saya yang asli Purwokerto. Ada telepon. Ada sedikit cerita ketika saya terbang menuju ke negara lain, yaitu negara Brunei Darussalam. Terus terang, saya waktu itu baru pertama naik pesawat, sangat takut sekali. Jadi sehingga saya meraba-meraba, ternyata di sebelah saya ada, di tekan tangan saya ada yang Walkman, masuk Walkman itu. Terus kemudian saya masukkan ke telinga, saya buka setel itu ngaji, sehingga saya ingatnya ngaji terus. Masalahnya saya sudah berpikir, waktu itu takut karena belum pernah naik pesawat, jadi saya sudah berpikir tidak ada orang jatuh dari pesawat atau pesawat kecelakaan yang hidup. Makanya saya berpikir itu, selalu mendengarkan suara ngaji, dan saya sambil berdoa terus, ya Allah mudah-mudahan selamat sampai tujuan. Itu kenangan pertama ketika awal kita naik pesawat. Kemudian sampai di sana, alhamdulillah, ternyata saya dikenalkan dengan keluarga kerajaan Brunei Darussalam, yaitu Bapak Hasan Al-Bolkiah, Haji Hasan Al-Bolkiah. Saya dikenalkan di sana, dan ternyata beliau saat itu punya istri dua, yaitu Hajah Maryam dan Nurul Izzah. Yang Nurul Izzah istri pertama, Hajah Maryam Nurul istri kedua. Makanya saya kebetulan ditempatkan di istana yang kedua, yaitu di istana Nurul Izzah yang bertempat di Cerudong. Alhamdulillah, setelah saya di sana dikenalkan dengan anak cucunya beliau, dan ternyata saya dijadikan guru ngaji di sana ketika tahun 2002 sampai 2001 sampai 2003 ketika itu. Kemudian alhamdulillah selama di sana saya pernah diajak sama Sultan jalan-jalan, biar betah. Dia jalan ke Singapura, ke Malaysia. Ketika ke Malaysia, saya sengaja diajak menggunakan perahu kapal laut. Sampainya di Malaysia, saya dipersilakan untuk belanja di mall. Kemudian saya dikasih duit Singapura, silakan ceng. Sehingga maksudnya ditukar dengan uang Malaysia, karena uang Singapura dan uang Brunei Darussalam dengan Singapura beda. Uang Brunei Darussalam dengan uang Malaysia beda. Tapi kalau mata uang Brunei Darussalam dengan mata uang Singapura beda juga, tapi harganya sama. Makanya kalau kita jalan-jalan ke Singapura memegang uang Brunei Darussalam, tidak usah ceng, tidak usah ditukar, tapi kita bisa berbelanja di sana. Tapi kalau kita ke Malaysia, karena harga uang Malaysia dengan uang Brunei Darussalam hanya setengahnya, maka kita harus tukar dulu baru kita bisa belanja. Begitulah sekedar pengalaman saya pertama ketika naik pesawat
dan yang kedua pengalaman selama di sana, dan masih banyak lagi yang belum saya ungkapkan karena waktulah yang membatasi. Dan insya Allah nanti akan cerita berikutnya, termasuk apa saja yang saya lakukan di sana, proses ngaji, proses belajar mengajar, dan proses ketika ulang tahun Sultan yang menghebohkan. Jadi setiap ketika ulang tahun Sultan itu selalu semua pesawat dikeluarkan dan keliling di atas negara Brunei Darussalam, semua pesawatnya Sultan, dan semua keluarga Sultan dibawa naik pesawat. Itulah awal cerita saya untuk selama di Brunei, dan insya Allah nanti selanjutnya akan cerita bagaimana jual beli dagang di sana, bagaimana kehidupan di sana, dan bagaimana kita mencampur baurkan antara pemuda istana dan pemuda masyarakat umum. Karena saya kebetulan campur dengan masyarakat, dengan pemuda istana, itu selalu kepalanya gundul. Karena di sana yang kepalanya gundul hanya orang-orang istana. Makanya ketika saya di luar dianggap orang istana. Dan ketika saya bawa mobil, nyetir mobilnya mobil istana. Karena apa? Saya di istana semua harus pakai mobil istana. Dan di negara sana tidak ada mobil yang kacanya gelap kecuali mobil istana. Makanya ketika saya bawa mobil keluar rumah di lampu merah, itu tidak ada polisi yang membiarkan. Semua polisi hormat. Padahal di mobil hanya saya hanya keliling di sana, pusing-pusing keliling-keliling ke kota Brunei itu polisi selalu hormat, dan lampu merah disiapkan untuk saya jalan, yang lain ditutup. Itu salah satu saya di sana, walaupun saya di sini siapa saya di sini, tapi di sana dihormati sekali. Kenapa? Di istana, dan di sana hormat sekali pada istana. Nggak kayak di sini, anak di sini juga sama, kalau anak pejabat kan beda gitu. Begitulah sekelumit cerita awal saya di Brunei dan awal saya berangkat, dan mungkin akan diteruskan pada episode berikutnya. Terima kasih. Demikian dari pendopo band Purwokerto dan generasi tua, mudah-mudahan selalu menemani kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngomongnya masih agak